Baik, orang tua yang terbaik tidak akan pernah membuat anak jadi durhaka. Jikalau memang berbakti kepada orang tua bagi anak itu adalah sebuah kewajiban, maka apakah membuat bangga seorang anak kepada kedua orang tuanya hanyalah sebuah pilihan? Bisa jadi menyenangkan orang tua itu dengan mempersembahkan kesuksesan di dunia kepada mereka. Akan tetapi menyayangi mereka yang sesungguhnya adalah manakala kelak engkau dipanggil oleh Tuhan. Wahai Ahmad, kenakanlah mahkota dan juga kemuliaan ini buat ibu dan bapak. Lu boleh salam hanya di Al-Mufassal. Lu baru salam hanya di Al-Mufassal. Ya, kemarin sempat baca dan sangat miris sekali. Ada seorang ibu-ibu, dia masih punya 2 putra tuh, tapi dia ditinggal begitu saja di panti jompo. Ini kan kayaknya anak tersebut mendurhaka sama orang tua ya. Tapi mungkin itu beritanya. Itu beritanya, ya. Mungkin juga ada banyak sekali hal-hal yang seperti ini terjadi, menyikapi seputar adanya anak durhaka kepada orang tua. Tapi kali ini kita pengen coba bahas bukan yang itu. Bukan yang itu. Itu boleh lah prolognya seperti Ya, itu. Tapi yang kita bahas adalah kebalikannya. Begitu Pak Ustadz? Seperti biasa hari ini narasumber kita yang memang sudah terkenal di mana-mana. Iya, sudah terkenal di ungkapan-ungkapannya yang tidak bisa kita terima dengan nalar kita. Dan sesuai permintaan dari viewer kita bahwa meminta Pak ini untuk jadi narasumber tetap. Oke, kita jadikan narasumber. Ya. Maksudnya kaitannya sama durhaka ini. Tadi kan prolog kita bahas tentang durhaka seputar anak kepada orang tua ya. Tapi fenomenanya kan berbeda ya. Iya. Jadi kebalikannya. Ini gimana nih, Pak Mas? Saya luruskan dulu ya, mungkin tetap bahwa saya ingin meluruskan bahwa saya itu bukan ustadz lah. Ahli IT. Ustadz itu kan orang yang sudah mengajar lah ya, bahasa Arab itu guru artinya. Saya mengajar juga belum pernah, artinya ya kayak gini aja lah. Omong kosong lah ya. Kosong, intinya ngomong kosong. Mungkin ya memang terlihat miris itu ya, melihat ada seorang anak yang bisa dianggap sebagai durhaka seperti itu. Karena ini saya juga beberapa kali ngobrol dengan Mr. Kinjiro. Oke, ya, di luar ini ya. Itu bisa jadi mungkin bukan anaknya yang durhaka, tetapi orang tuanya yang durhaka. Cuman saya tetap tidak setuju ada orang tua yang durhaka, tidak setuju. Karena apa? Kalau kita cermati maknanya, durhaka itu kan artinya menentang atau melawan perintah. Dan yang punya hak untuk memberi perintah itu ya selain Allah tentu orang tua. Berarti tidak ada anak yang berhak untuk memerintah orang tua. Jadi tidak ada bahasa durhaka. Orang tua durhaka. Yang ada ya memang anak durhaka gitu. Dan mungkin kita sering kali mendengar ada sebuah hadis itu ya yang menyatakan bahwa al-jannatu tahta li'aqdami ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, ini sebenarnya bisa dilihat dari 2 sudut pandang. Dari sudut pandang seorang anak dan juga dari sudut pandang orang tua. Iya. Kalau dari anak jelas ya, kita selama ini banyak mendengar lah. Khususnya ada sebuah ayat di surat Al-Isra kalau nggak salah, bahwa wabil walidain ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Jadi apabila kita menghadapi orang tua atau kita itu mengalami orang tua kita itu menjadi renta, bilang itu pun nggak boleh gitu loh. Apalagi walatan haruma, apalagi membentak, itu sama sekali dilarang. Apalagi menempatkan orang tua kita itu di sebuah panti jompo, seolah kita menjadi anak yang sangat tidak tahu berterima kasih lah. Bagaimana susahnya orang tua itu mengandung kita selama 9 bulan lebih, menyusui kita, itu kan luar biasa payahnya tuh ya kalau orang tua itu begitu berat melahirkan dan mengandung kita. Makanya Quran itu mengajari kita wafidh lahuma janahal dzulli minar rahmah. Berendah hatilah kepada keduanya dengan penuh kasih sayang gitu loh. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan
doakanlah keduanya sebagaimana ya Allah ya Rob, sayangilah mereka, sayangilah keduanya sebagaimana mereka itu menyayangi kita waktu kita masih kecil gitu. Itu dari sudut pandang seorang anak itu sangat jelas gitu ya, bahwa anak itu harus berkasih sayang, memuliakan orang tua. Jangan sampai ya itu berarti dari sudut pandang anak ya. Nah, sekarang kalau dari sudut pandang orang tuanya memandang anak itu seharusnya seperti apa? Kan ini tadi dari anak memandang orang tua ya. Sekarang kita balik dari orang tua memandang ke anaknya itu harusnya seperti apa? Jangan dulu. Subscriber dulu. Jangan lupa subscribe dulu. Jadi kita tambah semangat. Ya, kita tambah semangat. Dan narasumbernya tidak gratis terus. Ini gratisan terus loh. Oke, lanjut lagi. Kita ambil dari sisi yang beda ya. mungkin untuk penegasan yang tadi bahwa pemahaman tadi itu harus dipegang oleh seorang anak, jangan dipegang oleh orang tua. Karena kalau dipegang oleh orang tua, nanti orang tua punya argumentasi bahwa anak itu harus berbakti, melupakan kewajiban sebagai orang tua. Nah, ini kita melihat dari sudut pandang orang tua. Apa sih sebenarnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Maknanya itu apa? Surga itu sebuah kenikmatan ya. Kalau di akhirat mungkin jelas lah surganya yang digambarkan dalam Al-Quran. Tetapi kalau dari sisi dunia, itu kan berarti sebuah kenikmatan, sebuah kesuksesan hidup, sebuah kebahagiaan masa depan anak di dunia ini tergantung pada keikhlasan dan keriduan seorang ibu mendidik dan mengajari anak-anaknya. Nah, ini juga selaras dengan ada sebuah hadis ya. Mungkin juga teman-teman sudah sering mendengar. Ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati?" Ibumu. 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 Baru bapak. Maknanya apa coba? Peran strategis seorang ibu dalam mendidik anak 3 kali jauh lebih penting dibandingkan peran seorang bapak. Maka wajar ya kalau surga itu di bawah telapak kaki ibu. Betul. Nah ini juga yang barangkali selama ini terabaikan oleh ibu. Ibu sekarang yang diperjuangkan kan kesetaraan dalam mencari nafkah. Betul. Padahal melupakan hal yang prinsipil. Mendidik anak itu 3 kali lebih penting bagi sang daripada seorang ayah. Daripada mencari nafkah itu sendiri ya. Kita lihatlah sejarah itu ya. Nabi Muhammad SAW beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Yang mengajari hanya seorang ibu. Tapi beliau bisa menjadi seorang manusia yang paripurna. Kemudian ada lagi Nabi Isa atau Yesus gitu ya. Itu juga dididik hanya oleh seorang ibu. Bisa menjadi seorang nabi yang luar biasa dengan sisi kemanusiaan dan sukses di dunia yang luar biasa. Ada lagi seorang Nabi Ibrahim. Beliau ini bapaknya penyembah berhala, Membuat berhala membuat sendiri. patung, iya penyembah berhala. Tapi karena ibunya itu seorang yang soleha, dia berhasil mendidik Ibrahim menjadi pematangkan pemikirannya hingga menemukan Tuhannya dengan benar. Ada lagi seorang Musa, meskipun bapaknya itu Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, tetapi dia dididik oleh seorang ibu Stok yang dia itu juga beriman kepada Tuhan, sehingga dia menemukan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Oke, itu mungkin hanya orang-orang pilihan ya, tetapi ada sebuah contoh lagi. Kita ingat Albert Einstein, kita semua sudah pernah mendengar bahwa saya pernah membaca sebuah cerita tentang Albert Einstein. Ketika kecil itu dia itu ditolak sekolah di beberapa sekolah dasar karena saking apa? Dia tidak bisa mengimbangi pengetahuan materi yang diajarkan oleh guru-gurunya. Artinya dia itu bisa dikatakan sangat bodoh pada saat kecil lah. Tapi karena keikhlasan hati seorang ibu yang mendidik, mengajari dan melatihnya dengan penuh perhatiannya, dengan penuh kasih sayang, akhirnya apa? Ketika dewasa justru dia itu menjadi salah seorang ilmuwan terbesar, penemu sebuah teori relativitas itu. Dan mungkin nanti ke depan saya akan bahas masalah relativitas ini dengan Profesor Kafi. Boleh. Makanya dengan haji itu. Makanya subscribe terus. Subscribe. Itu artinya apa? Memang peran penting seorang ibu itu benar kata sabda Nabi itu 3 kali jauh lebih penting dibanding seorang bapak. Sehingga bagi para ibu, tolong didik anak dengan benar, dengan ikhlas, dengan ridho. Karena surga mereka baik di dunia ini maupun di akhirat kelak ada di bawah telapak kaki
kau seorang ibu. Artinya kalau dibahasa sederhanakan bahwa surganya anak atau kesuksesan seorang anak itu tergantung dari bagaimana seorang ibu menyiapkan hal tersebut. Baik, orang tua yang terbaik tidak akan pernah membuat anak jadi durhaka. Iya. Saya Mikir dulu. ini tantangannya itu setiap kali kita ini pasti harus ada quote-nya. Oke. Quote saya adalah, jikalau memang berbakti kepada orang tua bagi anak itu adalah sebuah kewajiban, maka apakah membuat bangga seorang anak kepada kedua orang tuanya hanyalah sebuah pilihan? Kan tentu menurut saya tidak. Sama-sama wajib juga bagi kedua orang tua. Sekarang terakhir, sumbernya. Bisa jadi menyenangkan orang tua itu dengan mempersembahkan kesuksesan di dunia kepada mereka. Akan tetapi menyayangi mereka yang sesungguhnya adalah manakala kelak engkau dipanggil oleh Tuhan, wahai Ahmad, kenakanlah mahkota dan juga kemuliaan ini buat ibu dan bapakmu. Lu boleh salam hanya di Al-Mufassal.